Jadi tidak ngawur gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus setting semua dengan sebaik-baiknya. Kita di sini mempunyai kunci kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan Bapak Ibu. Kemudian masuk dengan untuk strateginya adalah meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta ramah lingkungan. Dan selanjutnya di sini juga ada langkah-langkahnya untuk masalah kebijakan juga mungkin senada dengan apa yang disampaikan tadi oleh dari Sekda Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, terlepas dari harapan hidup kita yang sangat tinggi, tapi Bapak Ibu ini adalah masalah-masalah yang ada di DIY yang semenjak saya masuk di Bapeda sampai sekarang itu saya hampir 8 tahun kok kayaknya sama terus ya pemetaan masalahnya. Penyakit tidak menular Bapak Ibu, ini karena faktor lifestyle ya, apa yang dimakan dan mengenai apa olahraga ya, germasnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian beberapa kasus yang menular juga lumayan tinggi. Kemudian ada masalah stunting dan AKI, ini yang agak senada untuk pencegahannya. Tadi yang saya share mengenai sarana dan juga kesehatan Bapak Ibu, dan juga ada ancaman wabah dan bencana serta mengenai jaminan kesehatan. Ini adalah isu-isu kita selama ini. Selanjutnya, nah kita agak mengerucut ke soal mengenai ATM tadi di slide selanjutnya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi harapannya ATM-nya bisa sampai 100 miliar rupiah itu ya Mbak Ika ya maunya, tapi itu ATM dompet, ini ATM yang lain Bapak Ibu sekalian. Ini harapannya Bapak Ibu sekalian di sini memang masih ada gerakan mengenai kita tuh ditargetkan di nasional itu penemuan TBC-nya Pak Ibu ya. Walau ini masih belum optimal, namun tentunya kita selalu usahakan di 2025 sudah di semester 1 ini udah di 64,1, di 2024 angkanya di 80,3. Kemudian ada tren mengenai estimasinya Bapak Ibu sekalian, dan capaian penemuan kasusnya juga kita berusaha kita drive Bapak Ibu. Cakupan penemuan kasus TBC DIY masih di bawah target, masih terdapat kasus baru HIV juga Bapak Ibu, dan masih ada kejadian bocor malaria terutama dari yang merantau tanpa bermaksud sara Bapak Ibu, yang dari daerah tertimur Indonesia kalau ke sini adik-adik mahasiswa itu ada potensi malaria. Bocornya di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi itu mungkin yang harus kita ini, apakah mungkin di kampus ada gerakan untuk tes, skill screening dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah mengenai kondisi ATM secara keseluruhan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk pas pertemuan hari ini tadi saya sampaikan dari awal mengenai penganggaran yang kurang maksimal yang ada di kami Bapak Ibu. Mengapa harus sinergi Bapak Ibu sekalian? Karena faktor yang menyebabkan ATM ini tidak hanya dipengaruhi faktor layanan kesehatan semata Bapak Ibu. Sekali lagi SDM, manusianya, manusia Jogjanya itu yang harus kita drive juga Bapak Ibu sekalian. Faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan kita masih di angka 10,2, nasional itu ada di angka 8,4. Tapi kita kalau dibagi wilayah yang parah itu di Gunung Kidul dan Kulon Progo masih di angka 15-an ke atas. Sama masalahnya, rendah IPM, tinggi kemiskinan Bapak Ibu sekalian. Faktor infrastruktur tentunya, faktor lingkungan, dan faktor demografi. Oleh karena itu kita ada sangat terbuka banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung, paling tidak mendukung secara istilahnya untuk mencegah ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini adalah harapan kami tentunya, sektor kesehatan tidak hanya ditopang di kita sendiri, tapi juga ditopang banyak pihak Bapak Ibu. Ini ada dari lintas dinas, yang paling banyak untuk semua lintas sektor ini biasanya yang paling kena itu biasanya PU, karena air sanitasi juga di PU, rumah layak huni juga di PU gitu Bapak Ibu. Jadi PU ini digeser kemana-mana ya. Di tim kemiskinan ada Bapak Ibu, di tim stunting ada, di tim TB ada, di tim yang lain-lain ada. Faktor inklusi disabilitas dan lansia juga harus ada PU Bapak Ibu. Ini
misalnya contohnya. Kemudian support Bapak Ibu sekalian, dinas pertanian itu soal makanan itu sangat penting sekali, karena stunting pun dari sini sebabnya Bapak Ibu ya. Kemudian dinsos tentunya untuk yang miskin dan juga untuk yang sebagai pemerlu layanan sosial. DP3AP2 itu dinas di sektor kecenderan PPPA Bapak Ibu. Ini supportnya ini yang ada di keluarga, yang ada di masyarakat real itu yang dicegah bisa via situ Bapak Ibu. Kemudian naker Bapak Ibu sekalian, salah satu faktor sebabnya orang itu jadi miskin, kemudian mungkin terus rumahnya kotor, ada kemudian terus CTP adalah kalau dia dipecat dari pekerjaan misalnya gitu, naker. Itu juga salah satu faktor hasil kami monef kesuah, istilahnya kesehatan jiwa DIY itu salah satu faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Itu sebabnya. Kemudian ada dari sekolah tadi, Dikpora Bapak Ibu sekalian misalnya. Kemudian dinas yang menyentuh mengenai soal desa misalnya, itu DPM KKPS itu Bapak Ibu sekalian. Karena memang rohnya reformasi dari desa, harapannya Pak Sultan sebagai gubernur Ngarso Dalem ya Bapak Ibu. Dan juga support ada dari tokoh masyarakat. Sangat penting Bapak Ibu sekalian. Di dalam salah satu monef kami Bapak Ibu